Halo Sobat Persma, selamat datang di Ruang Podcast Mahasiswa. Ya, ini adalah sebuah perdana podcast ya dari UKM LPM Freedom Unipar. Dan untuk pertama kali podcast ini, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu narasumbernya siapa? Eh, Bersama Mas Doni, yaitu Ketua Umum dari LPM Freedom itu sendiri. Selamat siang Mas Doni. Siang, Mas. Tepuk tangan buat Mas Doni. Gimana Mas Doni kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Oh ya. Sebelumnya Mas, aku mau tanya, Mas Doni sendiri ini di Unipar masuknya angkatan berapa sih? Kalau di Unipar ini saya masuknya angkatan di 2021, Mas. 2021 ya. Nggih. Oh ya ya. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan selamat sih Mas buat Iya. Mas Doni atas berjalannya ruang podcast mahasiswa ini. Nggih. Sudah bisa dijalankan pertama kali ini ya. Nggih, Mas. Gimana tuh perasaannya Mas Doni terkait sudah dijalankannya podcast ini? Kalau perasaan saya sendiri juga senang terus sekaligus bangga sih, Mas. Karena dengan keterbatasan kita mampu membuat program podcast yang mana Iya. di tahun-tahun sebelumnya itu kita belum pernah sama sekali untuk menghandle podcast, terus di sekarang itu kita mampu untuk merealisasikan. Iya. Kira-kira kepikiran dari mana nih, Mas? Kok bisa mau ngadain kayak podcast gini tuh? Kepikiran dari mana, Mas? Karena kita mikirnya kita itu pers, pasti kan kita harus menggali informasi yang ada di kampus. Sedangkan kalau kita hanya berfokus kepada video, terus habis itu cuma mungkin opini atau isu-isu, itu menurut kita kurang, Mas. Iya, Karena betul. sekarang itu kan yang kayak di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram itu kan yang lagi rame terkait podcast. Iya, benar Nah, sih. Trennya itu ya, Mas ya? itu akhirnya kayak kita memanfaatkan, oh kita kayaknya bikin podcast lebih asik nih. Iya. Terus juga podcast itu kita tidak memerlukan yang namanya fasilitas yang terlalu istilahnya kalau dari segi harga itu kan masih kita bisa akali lah, Mas. Akhirnya kayak ya udahlah kita bikin yang namanya podcast RPM ini. Iya, betul ya. Dengan ibarat kayak fasilitas pun kita bisa menyesuaikan lah ibarat ya. Iya. Kalau podcast itu sendiri. Kalau Tapi untuk persiapannya banyak nggak, Mas? Kira-kira kayak banyak persiapannya tuh ngabisin waktu berapa lama? Kalau persiapan itu kita kan kemarin di awal bulan ini itu kita udah ngelaksanain yang raker atau rapat kerja, yaitu terkait membahas salah satunya podcast RPM ini. Oh ya. Terus setelah kita raker itu akhirnya istilahnya anggota itu sudah tahu dari program-program kita, terus kita fokuskan kepada RPM ini. Oh, gitu. Setelah kita melakukan raker itu. Jadi kurang lebih 3-2 minggu kita persiapan untuk podcast. Keren ya, pengalaman baru ya buat LPM Freedom Iya, sendiri. pengalaman baru banget, Mas. Ya, Baru termasuk banget. saya juga ini termasuk pengalaman baru juga sih buat saya, Mas. Ya. Terus Mas Doni sekarang kan sudah jadi ketua umum nih, Mas ya. Iya. Sebelumnya nih ada kepikiran nggak Mas Doni ini jadi ketua umum atau ada rencana gitu nanti di pergantian pengurus mungkin aku mau mengajukan jadi ketua umum? Kalau rencana sih tidak ada, Mas. Cuma karena mungkin karena kemarin itu awalnya kan saya itu sama teman-teman, khususnya teman-teman LPM itu sering dijadikan sebagai ketua panitia. Oh, berawal dari situ ya, Mas? Mungkin karena berawal dari itu, terus habis itu mungkin mereka merasa di waktu aku jadi ketua panitia itu cara ngelola kegiatan, terus habis itu gimana job desk-nya masing-masing divisi itu bisa terlaksana. Mungkin mereka ngelihatnya dari situ akhirnya kayak mereka ngasih dukungan ke aku. Iya, berarti Mas Doni teman-teman selama ibarat mengamanahkan Mas Doni jadi ketua panitia tuh melihat sisi leadership-nya Mas Doni dari situ mungkin ya? Iya, mungkin seperti itu sih, Mas. Cuma kan kalau dari segi saya sendiri itu jujur saya itu orangnya kayak kadang celometan, tapi itu kadang orangnya random, nggak jelas lah. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba ada teman-teman yang pengen saya buat jadi ketua umum di LPM.
Tapi kalau Mas Doni lihat sendiri nih, di LPM ini pas Mas Doni waktu Mas Doni itu pertama masuk di LPM, itu kira-kira apa emang Mas Doni ada rasa kayak ini LPM sayang banget nih kalau dikembangkannya kayak nggak maksimal gitu loh. Iya, waktu awal aku masuk itu kan aku masuk UKM itu di semester 3, Oh, Mas. semester 3. Iya, semester 3. Semester 3 itu aku baru masuk UKM, terus habis itu kayak ngelihat UKM mana yang jarang kelihatan aktif. Terus kayaknya sepertinya LPM nih yang kelihatan waktu aku awal-awal kuliah itu kayaknya nggak ada kegiatan ataupun nggak begitu kelihatan. Akhirnya masuk ke situ. Terus habis itu sebenarnya juga nggak ada basic sih, Mas, buat terjun ke LPM. Cuma pengen kayak aku itu menjadi salah satu dari anggota LPM untuk salah satu mengaktifkan bagian dari LPM itu sendiri. Jadi juga ngelihat potensinya LPM itu ya. Iya. Potensinya LPM itu kan tertarik karena mungkin kalau sekarang itu kan banyak yang fokus ke konten kreator. Nah, itu kan kalau kita mengembangkan di LPM itu kan mungkin bisa, Mas. Iya, betul. Fokus kita kan ke kayak sosmed lah fokusnya LPM. Nah, terus untuk program-program Mas Doni sebagai ketua umum pastinya punya pandangan lah mau dibawa kemana sih LPM ini, LPM Freedom ini. Dari sana gimana tuh Mas Doni dalam merencanakan? Kalau terkait program-program termasuk podcast ini kita rencanakan dari khususnya angkatan 2022, yang mana itu kemarin terdiri dari awalnya itu 18 orang. 18 orang 2022. 2022. Terus 18 orang. Seiring berjalannya waktu sampai detik ini cuma tersisa sekitar 11 atau 12 orang, Mas. Jadi ya kita maksimalkan 12 orang itu buat penyusunan terkait program kerja termasuk RPM, habis itu mungkin kegiatan liputan, habis itu konten-konten kita yang terkait artikel pun kita juga masih ngambil. Cuma memang di tahun ini yang pengen lebih aku tekankan itu kepada kegiatan podcast. Oh, iya ya. Berarti kayak kegiatan inti juga ya termasuk. Iya, kegiatan yang inti itu memang sebenarnya di tahun ini pengen mengangkat terkait podcast. Karena di khususnya di Unipar sendiri ini kan kayaknya masih minim sih, setahuku kan masih minim terkait kegiatan podcast. Terus habis itu kalau LPM bisa masuk apa enggak? Nah, ya. Terus tadi tuh Mas Doni kan bilang tahun 2022 itu anggotanya berapa, Mas? Kalau yang sekarang masih kelihatan aktif itu sekitar sampai 12 orang. Sebelumnya, Mas? Sebelumnya 18. Itu dari 9 cowok, 9 cewek. Tapi emang di organisasi tuh udah biasa ya kayak gitu ya, Mas ya? Iya. Awalnya nih emang banyak, tapi lama-lama kayak berkurang. Ya mungkin karena kesibukan dia di luar. Mungkin kan kalau mahasiswa itu nggak kayak kita waktu masih pelajar, Mas. Kalau kita masih pelajar kan kita fokus ya ke belajar. Sedangkan kalau di mahasiswa ini kan kita juga harus belajar berorganisasi. Jangan cuma kita kuliah, setelah kuliah selesai kan enggak. Jadi kayak gimana kita itu mencari relasi yang seluas-luasnya waktu kuliah. Belum di organisasi internal kampus, belum juga ada yang ikut organisasi yang di luar kampus sendiri ya, Mas ya? Terus kadang mungkin ada yang sambil kerja. Nah, betul ya. Jadi urusannya banyak banget juga ya. Nah, itulah mungkin yang salah satu kenapa kok banyak anggota yang kurang aktif seperti itu. Tapi kalau selain RPM, Ruang Podcast Mahasiswa sendiri, program apa tuh, Mas? Selain ini, Mas? Mungkin kalau sebenarnya ya untuk podcast ini kita dibagi menjadi 2, Mas. Oh ya. Yang pertama itu yaitu podcast ruang, yang mana kegiatannya pasti kita ngambil videonya di ruangan. Sedangkan yang satunya itu podcast jalan. Kita di outdoor atau istilahnya kayak kita ngevlog lah itu. Terus kalau yang selanjutnya itu ada buletin. Buletin itu pun kita bagi 2. Yang pertama itu buletin berupa artikel, yang mana itu kita upload di web blogspot kita. Terus yang kedua ini ada versi video.
video berita. Itu kita untuk saat ini menguploadnya masih di Instagram. Di Instagram. Iya. Terus yang lainnya mungkin ya cuma kayak kegiatan PJTD, terus itu MA, terus mungkin Disnatalis sama makrab. Seperti proker tahunan gitu ya? Iya. Cuma yang memang rutin itu pasti ya podcast sama buletin itu, Mas. Itu yang rutin tiap bulan harus ada. Ya. Mas Doni sendiri sudah jalan berapa lama sih jadi ketua ini? Kalau pelaksanaan MA waktu terpilih itu saya di bulan Maret awal. Maret awal 2024. Maret awal 2024, terus habis itu di waktu puasaan kalau nggak salah itu baru pelantikan. Terus setelah pelantikan itu saya mulai nyusun kepengurusan dan juga terkait bahas-bahas terkait proker dan pelaksanaan rakernya atau rapat proker atau rapat kerja itu saya laksanakan setelah hari raya. Oh, berarti sudah hampir 3 bulan ya Mas? Iya, sudah berjalan 3 bulan. Gimana Mas rasanya Mas selama 3 bulan ini menjadi seorang ketua umum tuh Mas? Apa ada gimana ya, menemukan hal baru gak Mas? Kalau hal baru tentunya banyak sih Mas yang aku temukan. Soalnya biasanya kayak mungkin aku cuma di rumah nggak ada kegiatan, terus habis itu cuma tidur gitu. Kayak tiba-tiba kalau di rumah gitu kepikiran LPM mau dibawa kemana, terus habis itu kegiatannya apa aja, pasti kepikiran waktu kayak kita mau nyantai gitu pasti kayak tiba-tiba langsung kepikiran LPM mau gimanain ya gitu. Terus belum lagi kalau bentrok sama kegiatan kuliah, terus habis itu mungkin banyak tugas, akhirnya kadang ya salah satunya aku korbanin Mas, entah itu yang LPM tak tinggal dulu, terus fokus ke kuliah, kalau nggak gitu ya kuliah tak tinggal bentar, fokus ke LPM dulu. Sudah semester 6 juga ya Mas? Nah, apalagi udah semester 6 Mas. Iya, kan juga apalagi masih harus pandai-pandai memanage waktu. Betul sih. Tadi itu beberapa dari hasil ada buletin ya Mas? Iya. Buletin tuh ada yang artikel, satunya ada yang video. Ada yang video. Iya itu ya. Itu di-uploadnya ke Instagram nih. Iya. Sudah banyak tuh isi konten itunya. Kalau setelah pelaksanaan MA itu memang sudah berjalan Mas terkait yang artikel maupun video. Itu kita justru malah rame-ramenya artikel atau buletin itu di bulan puasa Mas. Karena kan kemarin dari UKM ataupun HMPS itu banyak yang ngadain kegiatan. Akhirnya ya itulah momen kita buat masuk nyari konten. Iya sih. Nah, terus buat Sobat Persma sendiri nih, kan juga pengen tahu Mas mungkin gimana sih hasil atau beberapa postingannya ya gitu ya. Itu kira-kira ngelihatnya di Instagram. Instagramnya apa tuh Mas kalau buat tahu? Untuk Instagramnya itu LPM Freedom. LPM Freedom. LPM_Freedom. LPM_Freedom. Ya. Sobat Persma di rumah bisa cek ya Instagramnya ya buat ngelihat. Iya, mungkin bisa teman-teman yang ngelihat podcast ini bisa dicek di Instagram kami LPM Freedom _ dan juga di blogspot kami untuk terkait kegiatan-kegiatan ataupun info-info terkait kampus. Ya. Gitu. Terus Mas Doni ini kan banyak juga urusannya ya tadi ya. Sudah semester 6. Mas Doni sendiri juga sibuk sana sini lah ibaratnya. Itu gimana Mas Doni pernah nggak sampai kewalahan banget gitu Mas? Sampai benar-benar kayak sampai akhirnya kadang nih ada tahu gitu aku nggak seaktif ini gitu. Sebenarnya kemarin tuh sempat kepikiran saya itu pengen mengundurkan diri Mas. Dari LPM. Waduh. Kok bisa nih Mas? Ya karena merasa kayak aduh bebannya udah udah terlalu berat, terus habis itu kayak aku itu sebenarnya nggak ada basic di organisasi kan Mas. Ya. Jadinya kayak pengalaman baru, habis itu bingung mau kemana. Takutnya nanti kalau salah langkah, banyak yang kan kalau di organisasi pasti banyak yang kalau kita salah langkah pasti kan banyak yang kayak nggak setuju kan Mas. Akhirnya takutnya kayak mereka itu balesnya ke aku dengan cara mereka itu melarikan diri dari
UKM-ku Mas. Aku takutnya seperti itu. Makanya jadi kemarin sempat kepikiran buat mau mengundurkan diri. Cuma karena mungkin ya ada beberapa support dari teman-teman juga yang ikut bantu, habis itu ikut ngasih motivasi dan juga pandangan-pandangan. Akhirnya tetap berjalan sampai di titik ini. Terus kemarin juga sempat datengin salah satu alumni, tanya-tanya terkait kalau kegiatan LPM sebelumnya itu seperti apa, Mas. Jadi dikuatkan oleh keluarga sendiri, Mas? Iya, dikuatkan oleh khususnya ya teman-teman dari LPM sendiri, Mas. Terus juga melihat dari potensi anggota kita yang sekarang itu kan dari segi kuantitas itu kan banyak. Iya, betul. Kurang lebih ada berapa, Mas? 35. Nah, itu kan kalau sampai aku tidak bisa memaksimalkan jumlah anggota yang segitu banyak, otomatis kan kayak di kepengurusanku itu gagal gitu, Mas. Iya. Tapi Mas Doni sendiri akhirnya kan sudah kayak memutuskan untuk lanjut lah ya, karena support dari keluarga, teman-teman LPM sendiri. Berarti Mas Doni kan akhirnya mau nggak mau ya udah jalani. Iya. Nah itu gimana sih Mas Doni cara membagi waktunya? Kalau untuk Mas bisa sambil diminum. Oh iya, tak kirain nggak cuma pajangan. Oh enggak Mas, ini nggak disupport ya. Oh iya. Kalau promosi enggak? Enggak, bukan promosi. Kalau dari waktu aku membagi waktu, cara aku membagi waktu itu aku cari dulu Mas, informasi yang masuk ke aku dulu itu kegiatan apa. Oke. Misalkan nih dalam 1 minggu di hari Senin udah ada kegiatan punyanya LPM. Terus habis itu tiba-tiba setelah aku dapat info dari LPM, dapat info lagi dari luar bahwasanya aku harus ada kegiatan di hari yang sama dan di jam yang sama. Ya udah, akhirnya untuk yang masuk kedua itu aku cancel dulu, Mas. Aku fokuskan ke LPM dulu. Mungkin kalau jamnya berbeda itu masih bisa aku atur. Cuma kalau udah udah waktunya sama, hari yang sama, ya udah akhirnya mana yang informasi masuk ke aku duluan ya itu yang aku jalani. Oh ya. Tapi kalau emang bentrokan gitu ya, lebih ibarat informasinya sama-sama mendadak kali. Itu lebih mengutamakan LPM itu sendiri. LPM sendiri karena ya karena kan di sini saya sebagai pimpinan umum kan nggak mungkin Mas memberikan contoh ke anggota yang lain bahwasanya kalau misalkan nih ada kegiatan rapat terus ternyata aku malah keluar atau nggak ada di rapat itu, otomatis kan kayak mereka mikirnya ngapain aku datang rapat, toh juga ketumnya sendiri nggak ikut rapat. Nah itu. Terus tapi kalau misalkan memang benar-benar kepepet ya udah aku minta dari wakilku dari kan ada aku kebetulan ada wakil pimpinan umum Mas. Jadi misalkan aku benar-benar bentrok dan nggak bisa hadir, akhirnya tak serahkan ke wakil pimpinan umum. Kalau nggak gitu ya teman-teman yang bisa mewakili. Tapi di di grup itu juga aku nyampein bahwasanya minta maaf kalau aku nggak bisa hadir, tapi nanti ada perwakilan yang hadir. Oh, wakil ketuanya siapa Mas? Untuk wakil ketua itu kebetulan teman satu prodi, satu kelas. Prodi, ya. Terus habis itu jadi udah emang rekat banget ya Mas? Udah deket banget, makanya ya dia pun kalau udah aku bilang gitu, ya udah jalan Mas. Inanya gitu. Betul. Jadi kalau aku nggak bisa, dia tak suruh jalan, dia udah bisa jalan sendiri. Itu segi bantuannya dari teman-teman. Juga teman-teman yang lain pun juga sama. Kalau udah aku minta buat ngelaksanain ini, langsung mereka eksekusi gitu. Makanya itu salah satu penyemangatku untuk tetap bertahan di LPM. Silakan diminum Mas. Saya juga sudah mulai kering. Iya, Pak. Kayak ada manis-manisnya Mas. Loh, itu bukannya nggak asing ya saya? Beda mungkin Mas. Oh beda ya? Beda. Ini kan produknya Unipar asli. Oh iya. Jangan-jangan ini ya di Uniparmart ya? Iya. Oh iya. Kan, Uniparmart tuh mulai kapan sih Mas dibangun? Kalau Uniparmart itu kemarin sempet sih kita bikin berita terkait pembangunan Uniparmart itu kalau sempat juga. Sempat. Itu di tahun 2021. Oh, tahun 2021. Iya, itu mulai pengerjaan seingat saya di tahun 2021 atau 2020.
Cuma apa itu? Launching apa bukan? Kelihatan pembangunannya itu di 2022. Oh, mungkin kayak iya. apa itu informasinya itu udah masuk di 2021. Tapi kalau launchingnya kayaknya tahun kemarin kalau nggak salah, apa tahun ini? Iya 2023 atau 23 ya. lupa juga Mas. Mungkin karena kita sibuk di LPM Mas, jadi nggak terlalu fokus ke Iya, mungkin Unipar. ya kita terlalu produktif juga Iya. ya. Fokus kuliah Mas. Iya sih. Terus gimana nih Mas? Kan namanya ketua umum nih Iya. Mas. Pastinya kan nggak cuma mengandalkan kemampuan pribadi, Iya. terus juga kemampuan teman-teman di lingkup internal sendiri juga kan. Apakah Mas Doni ini juga mengambil apa sih ibarat kerjasama gitu sama luar gitu? Mitra. Kalau sementara kerjasama mungkin saya lebih berfokus kepada LPM Mas. Jadi kemarin itu sudah sempat bertemu dengan ketua umum atau pimpinan umumnya dari LPM Imparsial yang ada di Fakultas Hukum UNED. Terus ada lagi itu yang dari UKM LPM Kampus Tegal Boto. Itu udah sempat ketemu sama pimpinan umumnya. Cuma belum membahas terkait apa itu rencana kerjasama. Ya. Jadi juga itu ya Mas. Juga apa itu coba membangun lah Mas, apa itu yang mana di LPM Freedom sebelumnya udah sempat dijalanin ya, kita tata ulang seperti itu. Ya. Oh, apa? Oh, ini Mas, disclaimer ya buat sobat Persma juga. Tadi Unipar Mart itu dibangun tahun 2022, diresmikannya tahun 2023. Oh ya, for your info guys. Seperti itu ya. Unipar Mart. Gimana Mas? Dengan menurut kita di luar konteks juga nih ya Mas. Iya. Kan itu Unipar Mart juga sebuah ini ya, hal baru juga ya. Menurut Mas Doni sendiri tanggapannya gimana? Kalau kita dari sisi pandangan mana nih Mas? Dari sisi sebagai ketua dari lembaga pers atau dari mahasiswa? Dari mahasiswa aja personal. Kalau dari personal saya sih seneng sih Mas, karena kan kalau apa itu beli minum ataupun beli keperluan apapun kita nggak perlu ke jauh-jauh Mas, tinggal ke Unipar Mart. Oh ya. Kan lebih deket lah istilahnya. Daripada kita apa itu jajan di luar, kan mending kita manfaatkan Unipar Mart. Iya betul sih. Buat belanja keperluan kita. Iya. Sebelumnya emang nggak pernah ini ya, kayak nggak ada ya? Sebelumnya kayak ya mungkin kalau sebelum waktu aku Unipar Mart belum dibangun ya kita apa itu buat beli minum gitu ya, nyari di Indomaret terdekat atau Alfamart terdekat. Terus kan sekarang udah ada yang lebih dekat Unipar Mart, kenapa harus ke tempat yang lain gitu. Iya. Kayaknya emang juga sekarang Unipar tuh dari segi infrastruktur dan lainnya juga sarana prasarananya juga mulai dibangun ya. Iya. Semenjak angkatan kita nggak sih? Mungkin semenjak adanya rektor baru sih Mas. Apa? Karena kan apa itu mungkin kalau kelihatannya sih ya di angkatan 2021 itu, karena mungkin juga rektornya kan baru Mas, sepertinya di angkatan di 2021. Oh iya juga ya. Tapi Mas Doni sendiri kalau sama ini Mas, alumni dari LPM sendiri, itu masih hubungan komunikasinya masih tetap kan? Kalau komunikasi pastinya ada, cuma nggak intens sih Mas. Mungkin kalau aku kan basicnya lebih suka kalau ketemu langsung, entah itu ngopi, kan itu ketemunya lebih santai Mas. Beda kalau kita ngechat harus mikir, ini mau kata-katanya apa, katanya gimana. Terus belum lagi kalau kita pas di chat itu ngeluarin kata-kata yang apa istilahnya agak kasar, takutnya orangnya tersinggung. Akhirnya ya udah kayak aku mending langsung tak langsung tak sambangi ke rumahnya atau langsung ketemu di rumahnya, kalau nggak gitu ya ngopi di mana gitu. Iya, emang harus diawali dengan ini ya, sopan santun juga. Iya, kan ya harus menjaga sopan santun. Betul. Pas silaturahmi kayak gitu emang ke siapa aja nih Mas? Kalau silaturahmi itu saya baru terlaksana ke salah satu orang, yaitu Mas
Mas Ju itu Mas Ju ya. Kemarin waktu pelaksanaan pelatihan jurnalis tingkat dasar itu sempat jadi pemateri terkait sejarah LPM. Jadi kayak aku kan juga perlu menggali informasi terkait LPM itu dulunya seperti apa, makanya aku ketemu Mas Jo. Terus kalau rencana itu masih ada satu lagi. Siapa Mas? Kemarin yang sempat istilahnya sempat memberi dukungan ke aku juga, yaitu Mas Sony. Mas Sony. Mas Sony. Cuma aku belum ada waktu aja buat ngechat Mas Sony terkait mau nyambangi beliau. Iya. Pas silaturahmi itu ngobrolin apa aja Mas? Lebih ke hal yang umum atau lebih ke membahas terkait LPM gimana? Ya lebih ke LPM sih Mas. Jadi kayak LPM, ya? kalau sama Mas Jo kemarin itu membahas terkait produknya di kepengurusan atau di zamannya Mas Jo itu produknya apa aja. Terus habis itu kegiatannya seperti apa. Itu kan juga salah satu salah satu bahan buat aku sendiri jadi opsi untuk ke prokernya. Terus juga sempat aku bilang bahwasanya kita juga lagi mau bikin podcast, sekaligus kayak minta saran lah terkait podcast itu enaknya mau di konsep seperti apa, itu kan aku juga minta saran ke Mas Jo seperti itu. Untuk harapannya sendiri Mas Doni untuk LPM nih, aktif, terus habis itu bisa ya intinya harus bisa konsisten lah Mas. Ya benar, itu yang penting ya. Ya, yang penting jangan podcast ini tetap bisa berjalan, meskipun kalau bisa jangan cuma 1 kali 2 kali, paling tidak dalam 1 bulan mampu meluncurkan 1 konten. Kan kalau memang memungkinkan 2, 3. Perlu banyak-banyak, yang penting ada gitu yang kan. penting kita konsisten. Jadi Konsisten. tiap bulan itu paling enggak ada konten. Emang di situ ya titiknya juga dalam berproses. Ya, konsisten itu sabarnya Mas. Itu kan. Terus kita konsisten itu ya Mas yang sulit. Ya, betul. Soalnya mungkin kayak kita semangat nih di awal-awal kayak muncul program podcast ini, kayak kita semangat banget, kayak antusias banget, tapi begitu udah ngelaksanain ternyata podcast itu kayak gini, males lah. Nah, itu kan yang sulit buat melawan rasa males. Jadi pengenku ya teman-teman yang mungkin di divisi podcast, habis itu buletin maupun di divisi-divisi lainnya tetap bisa konsisten untuk bikin konten-konten. Apalagi juga mengembangkan ya. Apalagi kita sudah kemarin sempat waktu aku terpilih jadi ketua umum itu aku pengen menyelaraskan kebebasan. Makanya untuk di kepengurusanku ini aku ngambil tema besar itu harmony freedom. Iya, jadi kita menyelaraskan kebebasan pers, utamanya pers LPM freedom. Mungkin sebelum kita tutup juga nih, Mas Doni ada motivasi untuk semua sobat podcast di rumah terkait membangun semangatnya mereka lah dalam berproses belajar, mungkin lewat kuliah atau organisasi. Mungkin untuk teman-teman yang mau mau bikin podcast ataupun mau ngadain podcast, ya usahakan semaksimal mungkin untuk kegiatan podcast itu supaya bisa terlaksana, meskipun dengan peralatan yang seadanya dan juga fasilitas yang ataupun skill kita yang kurang, usahakan secara maksimal. Nanti pastinya seiring berjalannya waktu podcast kita pasti akan berjalan dengan lancar dan juga bisa sukses. Baik, mungkin cukup sampai sini aja Mas ya ruang podcast mahasiswanya. Semoga kedepannya ruang podcast mahasiswa ini juga bisa dapat terus konsisten seperti yang Mas Doni katakan tadi. Iya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam pers.